Mm, uh-huh. Mm, yeah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusmiani. Di sini saya akan membahas sedikit tentang GMO. GMO atau Genetically Modified Organism adalah organisme yang gen-gennya telah diubah melalui rekayasa genetika atau teknik rekayasa genetika. Adapun tujuan dari pengembangan GMO adalah untuk membantu mengatasi kekurangan pangan penduduk di dunia yang tidak dapat diatasi melalui metode konvensional. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Seiring perkembangan GMO banyak sekali mengalami pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, yaitu misalnya dalam bidang pertanian, kesehatan, etika, moral, maupun di bidang agama. Pro dan kontra yang sangat tajam justru terjadi di kalangan para ilmuwan, yang masing-masing kelompok tersebut bertahan pada pendapat yang dapat dipercaya secara ilmiah. Pertanyaannya, apakah produk GMO itu aman untuk dikonsumsi atau bahkan produk GMO itu berbahaya? Mari kita bahas. Menurut pendapat saya, mengkonsumsi produk GMO itu tidaklah berbahaya. Hal tersebut dikarenakan pada produk GMO telah dievaluasi dan telah diteliti oleh berbagai lembaga yang telah menjamin kualitas produk tersebut. Selain itu, produk GMO yang akan dilepas ke masyarakat harus melewati serangkaian tes terlebih dahulu. Indonesia sendiri telah melakukan pengawasan GMO di bawah Kementerian Pertanian serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, sehingga produk GMO tetap berada dalam batas aman. Kembali kepada prinsip rekayasa genetika, bahwa kita dapat memilih sifat yang kita inginkan, membuat buah tumbuh lebih besar, kebal terhadap hama, dan masih banyak lagi. Jadi tidak perlu khawatir lagi mengenai produk hasil rekayasa genetik atau produk GMO. Sekarang kita akan membahas mengenai gagasan yang menolak GMO, yaitu aliran gen, di mana yang berarti bahwa tanaman yang terekayasa dapat tercampur dengan tanaman biasa dan saling bertukar sifat baik maupun buruk. Nah, hal yang paling ditakutkan yaitu GMO dapat tumbuh liar dan sifat hasil rekayasa juga ditemukan di tanaman lain. Ada satu cara untuk menghambatnya, tapi cara tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan GMO. Nah, cara tersebut yaitu dengan membuat benih pembasmi. Juga digunakan metode zona veriper yang menggunakan jarak untuk mencegah terjadinya persilangan. Akan tetapi pada dasarnya tanaman yang direkayasa tidak bisa sepenuhnya tumbuh liar. Kebanyakan tanaman bereproduksi sendiri dan seluruh tanaman harus berkerabat jika ingin saling bercampur. Tanaman GMO akan bercampur dengan tanaman non-GMO, apakah keduanya itu berbeda? Dan telah diketahui bahwa tidak lebih beresiko untuk mengkonsumsi tanaman atau makanan hasil GMO dibandingkan dengan tanaman biasa. Hal tersebut terdengar cukup mengerikan. Pestisida semprot dapat dibilas dengan air, sedangkan tanaman biti itu ada di dalam tanaman tersebut.
Nah, itu bukanlah persoalan yang cukup besar, karena racun hanyalah persoalan tentang perbedaan sudut pandang manusia. Apa yang aman bagi suatu spesies mungkin dapat berbahaya bagi spesies lain. Tapi sangat berbahaya untuk serangga, tetapi tidak berbahaya untuk manusia. Selain itu juga ada coklat. Coklat itu sangat berbahaya untuk hewan, contohnya anjing, tetapi tidak berbahaya untuk manusia. Begitu pula dengan tanaman BT. BT hanya membuat protein yang dapat berpengaruh pada sistem pencernaan serangga, tetapi tidak dapat berpengaruh dengan sistem pencernaan manusia, sehingga jika manusia mengkonsumsi tanaman BT tidak akan berbahaya. Tahun 2013 teknologi GMO dengan menggunakan bakteri BT juga sudah diterapkan di Bangladesh dan telah mengalami keberhasilan, yaitu penggunaan insektisida menurun hingga 80%. Kesehatan petani pun meningkat dan pendapatannya pun meningkat juga, sehingga teknologi rekayasa genetika menjadi satu-satunya pilihan. Jadi teknologi GMO adalah sekutu bagi kita dan bukan musuh dalam menjaga dan menyelamatkan alam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.